Oke, berjumpa lagi di pertemuan kedua ya. Untuk pada hari ini kita masih di mata kuliah Business Intelligence. Kita akan membahas mengenai konsep data mining. Ya, kita sudah tahu bahwa Business Intelligence ini merupakan suatu teknik ya untuk mengubah data yang banyak itu menjadi suatu hal yang berguna untuk mengambil keputusan. Tetapi ada tetapinya, tanpa data mining, tidak akan terjadi namanya business intelligence. Kenapa? Business intelligence itu kan output atau produk nanti yang dihasilkan adalah berupa informasi. Nah, bagaimanakah informasi itu bisa didapatkan? Salah satunya adalah menggunakan teknik data mining. Ya, Pak Hengki pada hari ini akan menjelaskan dulu apa itu data mining dan beberapa model atau metodenya. Ya, nanti ada di pertemuan tiga secara detailnya. Nah, kita sudah tahu, dasar-dasar untuk apa sih data mining, kita tahu contohnya namanya juga business intelligence, ya, business intelligence. Ya pasti yang digunakan ya untuk kegiatan bisnis terutama. Contohnya, kita lihat bahwa pertumbuhan bisnis sekarang itu sangat pesat ya, mau apapun ya, mau data bisnis apapun, meningkat pesat. Contoh paling kecil adalah contohnya adalah perbankan, sama misalnya adalah retail, misal supermarket. Contohnya apa? Transaksi, penjualan supermarket, ya, untuk yang toko-toko besar dan sebagainya. Ada juga misal transaksi perbankan dan kartu kredit. Kalau perbankan kita nggak usah tanya lagi deh, ya apalagi kita misal punya bisnis. Mungkin bolak-balik kita kalau dulu ke ATM, tapi sekarang kan kita punya m-banking atau internet banking, satu hari bisa ratusan transaksi, ya, gitu loh. Apalagi misalnya orang jualan di, marketplace online, ya, bisa satu hari itu transaksinya, eee, 1 orang aja mungkin bisa ribuan, satu toko. Bayangin kalau marketplace-nya udah berapa, ya. Kayak di Indonesia tahu Pak Hengki misalnya di salah satu marketplace, ya, di tahun 2020 aja transaksinya aja penjualan 120 juta transaksi, ya, sangat luar biasa itu. Nah, kemudian ada kunjungan web misalnya ada akuisisi data dalam penelitian-penelitian seperti astronomi, kesehatan, ya, yang menggunakan, konsep business intelligence. Berikutnya ada juga pengaruh dari sistem komputer lebih, murah dan cepat, yaitu Moore Law, ya. Hukum Law menyatakan, bahwa sistem komputer akan lebih cepat, ya. Setiap beberapa bulan sekali, kecepatan akan bertambah. Paling gampang kita lihat contohnya handphone, ya, handphone, ya, atau dulu flash disk yang awalnya 1 giga, kemudian 2 giga, sampai sekarang udah nggak main giga lagi, sekarang udah main tera. Begitu juga handphone yang dulu RAM-nya 512 MB, naik menjadi satu ini, apa, giga, sekarang naik sampai nggak karuan, tingginya, ya. Berikutnya ada kebutuhan untuk kompetisi dengan strategi yang lebih tepat menjadi lebih tinggi, ya. Ini adalah latar belakang, kenapa harus, munculnya data mining. Contohnya misal Pak Hengki, tanya di sebuah perusahaan misalnya, kira-kira, eee, penjualan tahun 2001. Nah, kira-kira penjualan produk apa sih yang paling laku misalnya, itu menggunakan konsep data mining. Biar menggali lagi kira-kira, apa sih yang tahun 2021 itu yang paling banyak orang minat. Nah, itu ya, konsep data mining. Nah, sebelum saya masuk data mining, jangan salah kaprah lagi, ya. Nanti ditanya, "Data mining? Data mining itu kan artinya, menggali data ya? Data apa dulu?" katanya. Nah, ya, itu semester 1 itu, ya, saya ulangi. Data adalah rekaman atau catatan terhadap fakta, transaksi, atau objek, itu data, ya. Yang pasti belum diolah. Kalau diolah sudah artinya sudah bukan data lagi, tetapi menjadi sebuah informasi, ya. Nah, definisi, ya, yang jadi masalah adalah kalau datanya kelihatan enak, tapi masalahnya kita mencari data yang nggak kelihatan biasanya itu, ya. Contoh adalah, ada juga mengatakan data adalah ekstraksi informasi yang implisit, tidak diketahui sebelumnya dan berpotensi berguna untuk mengambil keputusan dan kegiatan bisnis di masa depan, ya, itu. Jadi artinya apa?
Ya, data mining ini suatu teknik ya, suatu teknik untuk menggali data dengan model atau metode dan algoritma tertentu ya, yang nanti pada akhirnya adalah digunainnya mencari informasi yang dulunya belum kelihatan. Misalnya saya kasih contoh, misal tadi, misal di supermarket ya, kira-kira tahun 2005 produk apa sih di toko yang paling laku orang beli? Nah, itu loh, ya, contohnya. Oke, saya next. Nah, Pak Hengki akan membedakan, mana yang termasuk data mining dan yang bukan data mining. Pak Hengki contoh yang sebelah kiri dulu, yang bukan data mining. Mencari nomor telepon dengan nama Bambang Gunawan di buku telepon Indonesia. Itu bukan data mining. Ya. Mencari informasi mengenai bunga di Google itu juga bukan data mining. Kenapa? Data mining harus spesifik. Ya, saya kasih contoh. Kalau mencari nama Pak Bambang ya di buku telepon Indonesia tidak masuk data mining, ya. Tetapi kalau Anda mencari nama Pak Bambang ya di Jawa Timur kira-kira ada berapa orang? Itu data mining. Ya. Misalnya mencari nama Pak Bambang yang namanya Pak Bambang, Bambang yang ada di Provinsi Jawa Timur, itu namanya data mining. Ya. Tuh, mengelompokkan dokumen web mengenai bunga sesuai konteksnya itu data mining. Contohnya, berapa bunga atau bank kredit itu data mining. Berapa bunga atau tanaman pertanian misalnya harga sekarang atau mengelompokkan nama-nama bunga itu data mining. Ya, mungkin Anda mencari di Google BTL ya, itu keluarnya artis, itu juga data mining, maka spesifik. Ya, jadi Anda, tidak semua Anda ketik di Google itu namanya Google ya, Google kan data mining juga ibaratnya, menggunakan, teknik data mining, namanya juga menggali data kan, itu Google. Nah, tapi hati-hati harus spesifik, ya harus spesifik, itu namanya, data mining. Ya, saya next ya. Nah, ilmu data mining ini gabungan dari 3 ilmu besar, statistik ya, dan AI artificial intelligence, machine learning dan database system. Nah, dari inilah di tengah-tengah inilah dibentuk yang disebut dengan data mining. Ya. Nah, arsitektur data mining ya, ini ya. Anda lihat arsitekturnya bahwa di sini ada user interface ya. Itu ada pattern evaluation. Nah, di sini Anda lihat ini knowledge base-nya ya, knowledge base-nya ada data mining engine mesinnya ini dan algoritma ya, baru nanti masuk ke data warehouse ya, atau bisa bolak-balik ya, Anda lihat ada ini ya, bisa juga data warehouse data yang lama diolah menjadi informasi yang baru ya. Intinya adalah di sini adalah apa yang Anda gunakan teknik atau algoritma yang dipakai ya untuk mengolah data yang ada di data warehouse ini sehingga menghasilkan informasi ya. Nah, di dalam arsitektur data mining ada dua yang paling penting ya, yaitu knowledge base ya. Udah itu ada data mining engine ya. Jadi ini paling dua besar dan itu juga ada yang lain juga. Jadi sesuai dengan digambar. Ada pattern evaluation model, ada GUI ya. Yang pasti GUI lah. Kalau nggak ada GUI ya gimana kita berinteraksi dengan sistem ya untuk mempermudah melihat. Makanya kata Pak Hengki rata-rata business intelligence itu keluarnya dalam bentuk grafik atau tabel ya. Nah, tugas data mining ada dua, ada prediktif, ada deskriptif. Tapi untuk detailnya Pak Hengki akan jelaskan nanti di pertemuan ketiga. Prediktif
ada 3 juga nanti, metodenya, deskriptif ada 3 juga metodenya, ya. Nanti setiap metode itu punya algoritmanya masing-masing. Kalau prediktif, ya Anda sudah paham lah untuk memprediksi nilai tertentu dari atribut yang lainnya. Contohnya yang, BI yang menggunakan prediktif, contohnya, harga dolar, kira-kira sejam berapa ya? Harga cryptocurrency, ya. Harga saham, nanti kira-kira saham 1 jam lagi berapa harganya, ya itu prediktif. Termasuk juga lamaran cuaca, prediktif. Nah, kalau deskriptif itu beda, dia anomali, ya. Jadi dia, memperoleh pola tren, ya, mendeskripsikan, ya, bukan prediksi, tetapi dia datanya udah fix, ya, tapi mendeskripsikan. Contohnya, detak jantung seseorang, ya, panas suhu badan seseorang, itu enggak prediktif, itu deskriptif namanya, ya. Oke, ini adalah pertemuan kedua, nanti Pak Hengki lanjutkan ke pertemuan ketiga yang lebih detail. Terima kasih, sampai jumpa lagi.